Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Friska Utagalung dari kelas 10 Akuntansi B. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pajak reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak garamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Dari pengertian reklame di atas dapat disimpulkan bahwa pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Jenis reklame secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu reklame produk dan reklame non-produk. Reklame produk yaitu reklame yang berisi informasi tentang barang atau jasa, yang tujuannya semata-mata untuk keperluan promosi. Sedangkan reklame non-produk yaitu jenis reklame yang semata-mata memuat nama perusahaan atau nama badan atau nama usaha. Contohnya logo, simbol, atau identitas perusahaan yang berfungsi agar diketahui oleh orang banyak. Subjek dan objek pajak reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame tersebut. Sedangkan objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak yang dimaksud pada poin pertama meliputi reklame papan, reklame billboard, reklame videotron, reklame megatron, dan sejenisnya. Reklame billboard yaitu bentuk promosi iklan luar ruangan atau outdoor advertising yang memiliki ukuran yang cukup besar. Billboard sendiri mempunyai fungsi ialah sebagai media promosi untuk menyampaikan pesan yang terkandung dari jenis iklan yang dipasang. Sedangkan untuk fungsi lainnya yaitu yang pertama menyampaikan materi iklan, yang kedua menaikkan penjualan market, yang ketiga media promosi yang paling diminati oleh pasar, yang keempat menaikkan pamor si pengiklan bonafit. Contoh dari reklame billboard: yang pertama billboard pendidikan, yang kedua billboard kesehatan, yang ketiga billboard minuman, yang keempat billboard promosi, dan lain-lainnya. Sedangkan videotron yaitu sebuah layar panel dengan teknologi lampu LED yang mampu menampilkan video, gambar, diagram, atau konten apapun. Jika billboard tersebut sudah menggunakan tampilan elektronik dengan gambar yang bergerak, maka namanya menjadi megatron. Yang kedua, reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan baik itu berupa gambar, lukisan, atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantung horizontal atau vertikal dengan menggunakan tali pengikat atau memakai tiang besi. Yang ketiga, reklame melekat atau stiker, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta untuk ditempelkan atau digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm persegi per lembarnya. Yang keempat, reklame selebaran, yaitu bentuk lembaran kertas yang ukurannya kecil yang mengandung pesan tercetak
untuk disebarkan kepada umum yang fungsinya sebagai informasi mengenai suatu hal atau peristiwa tertentu. Yang kelima, reklame berjalan termasuk pada kendaraan. Contoh dari reklame ini yaitu sepeda motor, mobil, dan lain-lainnya. Yang keenam, reklame udara. Reklame ini diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat terbang, atau alat lain yang sejenisnya. Contoh dari reklame udara ini seperti balon udara, pesawat, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, reklame apung, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air. Yang kedelapan, reklame suara, yaitu jenis reklame yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan suara. Jenis reklame ini biasanya disampaikan melalui radio atau langsung berkeliling dalam suatu masyarakat. Yang kesembilan, reklame film atau slide, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan glass berupa kaca atau film ataupun benda-benda lain yang sejenis, yang tujuannya sebagai alat untuk diproyeksikan atau dipancarkan. Yang terakhir, reklame peragaan. Reklame ini diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang atau tanpa disertai suara. Dari objek pajak reklame di atas, ada juga beberapa yang tidak termasuk ke dalam objek pajak reklame, yaitu yang pertama, reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang kedua, penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, dan sejenisnya. Yang ketiga, label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya. Yang keempat, nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan, tempat usaha atau profesi. Yang kelima, penyelenggaraan reklame semata-mata memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan. Yang keenam, penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan atau peruntukan tanah. Yang terakhir, reklame yang diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik. Dasar pengenaan pajak reklame adalah NSR atau nilai sewa reklame. Tarif pajak reklame yaitu 25%. Tarif NSR reklame untuk produk pada kelas jalan protokol A, tarif pajak reklamenya sebesar Rp125.000 per meter dan perharinya. Pada protokol B, tarif pajak reklamenya sebesar Rp120.000 per meter dan perharinya. Pada protokol C 75.000, pada ekonomi 1 50.000, pada ekonomi 2 25.000, pada ekonomi 3 15.000, pada lingkungan 10.000. Selanjutnya, tarif NSR reklame untuk non-produk pada kelas jalan protokol A, tarif pajak reklamenya sebesar Rp25.000 per meter dan perharinya. Pada protokol B 20.000 per meter dan perharinya. Pada protokol C 15.000, pada ekonomi 1 10.000, pada ekonomi 2 5.000, pada ekonomi 3 3.000, pada lingkungan 2.000 per meter dan perharinya. Selanjutnya adalah contoh perhitungan pajak reklame. Contoh perhitungan pajak reklame papan atau billboard untuk wilayah DKI Jakarta. Yang pertama adalah soal pajak reklame produk. Soalnya adalah ukuran billboard 3 meter dikali
1 meter, lokasi di Jalan Sudirman pada protokol A. Cara menyelesaikannya, ukuran billboard 3 meter dikali 1 meter, kemudian dikali dengan tarif NSR pada protokol A sebesar 125.000, kemudian dikali dengan jumlah hari dalam 1 tahunnya yaitu 365 hari. Kemudian dikali dengan tarif pajak reklame sebesar 25%. Maka dapatlah hasilnya 34.218.750. Jadi, pajak reklame yang harus dibayar sebesar 34.218.750. Selanjutnya, soal yang kedua adalah tentang pajak reklame non-produk. Soalnya sama, yaitu ukuran billboard 3 meter dikali 1 meter, lokasi di Jalan Sudirman pada protokol A. Jadi cara menyelesaikannya, ukuran billboard 3 meter dikali 1 meter, kemudian dikali dengan tarif NSR non-produk pada protokol A sebesar 25.000. Kemudian dikali dengan jumlah hari dalam 1 tahun yaitu 365 hari, kemudian dikali dengan tarif pajak reklame sebesar 25%. Maka dapatlah hasilnya 6.843.750. Jadi pajak reklame yang harus dibayar sebesar 6.843.750. Perbedaan cara menyelesaikan soal pertama dan kedua hanya di tarif NSR-nya saja. Sekian dari penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dari penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.